Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibipedia. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menyisipkan tabel di aplikasi Google Dokumen. Penyajian data atau informasi pada sebuah dokumen itu biasanya ditampilkan dalam bentuk paragraf. Tetapi ada kalanya kita perlu menyajikan informasi dalam bentuk yang lain, salah satunya adalah dalam bentuk tabel. Tabel secara sederhana bisa kita artikan sebagai sebuah daftar yang berisi data-data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris, serta diberi batas, yang mana batasnya itu biasanya berupa garis. Lalu, apa tujuan dari video kita kali ini? Tujuannya antara lain, yang pertama, Anda mengenal kolom, baris, dan sel pada tabel. Berikutnya, Anda dapat menyisipkan tabel di aplikasi Google Dokumen. Selanjutnya, Anda dapat mengatur ukuran kolom dan baris. Selanjutnya, Anda dapat menyisipkan kolom dan baris pada tabel. Dan yang terakhir adalah Anda dapat menghapus kolom dan baris yang mungkin tidak terpakai pada sebuah tabel. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengenal mana yang namanya kolom, mana yang namanya baris, mana yang namanya sel pada sebuah tabel. Oke, secara sederhananya, kenapa kok Anda perlu mengetahui mana yang namanya kolom, baris, dan sel? Karena ketika Anda akan membuat sebuah tabel, maka Anda perlu mengisi berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang akan Anda buat. Oke, untuk mempermudah dalam mengetahui mana kolom, mana baris, di sini saya sediakan sebuah tabel sederhana. Misalnya ada A, B, C, D, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kolom itu adalah bagian dari tabel yang tegak, di mana pada tabel ini diwakili oleh huruf A, B, C, D. Yang tegak inilah yang disebut dengan kolom. Sedangkan 1, 2, 3 yang mendatar seperti ini disebut dengan baris. Jadi jangan terbalik antara kolom dengan baris. Nanti ketika Anda terbalik, jadinya tabelnya nanti berbeda. Oke, lalu di dalam sebuah tabel kita mengenal yang namanya sel. Kita perlu mengenal ya. Jadi salah satu bagian misalnya kita pilih seperti ini adalah tempat bertemunya antara kolom dan baris. Ini disebut dengan sel. Jadi sel secara sederhananya bisa kita artikan sebagai tempat bertemunya antara kolom dan baris. Penamaan sel biasanya diawali dengan nama kolom dan diakhiri dengan nama baris. Misalnya sel ini. Sel ini adalah sel B4 karena dia berada di kolom B dan berada di baris ke-4. Demikian pun dengan sel yang ini, maka dia bisa kita namakan sel C6 karena berada di kolom ke-C dan berada di baris ke-6. Oke, saya harap Anda bisa paham mana yang namanya kolom dan mana yang namanya baris. Untuk uji coba, kita akan membuat sebuah tabel sederhana. Jangan lupa dalam sebuah tabel itu Anda perlu memberikan judul dari tabel atau kepala tabel. Supaya apa? Supaya orang yang membaca informasi yang Anda sajikan bisa tahu itu tabelnya tabel apa. Ya, sebagai contoh di sini kita akan membuat jadwal pelajaran. Ya. Oke. Kita kasih jarak. Untuk menambahkan atau menyisipkan tabel, maka Anda perlu menampilkan ikon yang ada di atas. Caranya tinggal Anda geser ke bawah. Ya. Terus di sini ada ikon plus untuk menambahkan atau menyisipkan.
Ya, karena kita akan buat tabel, maka kita bisa pilih tabel. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Anda menambahkan sebuah tabel, maka Anda perlu mengisi berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris. Karena jadwal pelajaran itu biasanya ada 6 hari, dan layarnya itu tidak terlalu lebar karena kita menggunakan handphone, maka kita batasi saja untuk jumlah kolomnya adalah 3, barisnya adalah sejumlah mata pelajaran pada satu hari atau beberapa hari yang akan ditampilkan. Ya, kita pilih aja kalau sudah jadi 3 dan 5 kita sisipkan. Ya, jadinya seperti ini. Ya, ada 5 baris dan 3 kolom. Kita bisa mengatur lebar kolom dan lebar baris, bisa kita pilih di kiri atas kalau mau sekaligus ya. Ya, ini untuk mengatur. Ya, kalau mau satu-satu juga bisa. Tinggal Anda pilih navigasi, kalau barisnya ya berarti di samping garis kita klik, terus kita geser ya. Kita tarik. Nah, seperti ini. Satu-satu ya. Kita geser. Kita perkecil ukuran lebarnya. Ya, bisa satu-satu, bisa sekaligus. Oke. Terus silakan Anda isi. Misalnya kita akan mengisi hari Senin, Selasa, terus berikutnya Rabu. Ya. Kita selain bisa mengatur ukuran lebar kolom dan lebar baris, kita bisa juga menyisipkan kolom baru atau baris baru. Ya, misalnya di hari Selasa ini kita mau tambahkan di sebelah kirinya. Untuk menambahkan kolom, Anda bisa menekan tombol navigasinya ini. Anda klik, maka di bagian bawah akan muncul ikon 3 ikon baru, yaitu menambahkan kolom sebelah kiri dan menambahkan kolom sebelah kanan. Kita coba yang sebelah kanan, lihat Rabunya bergeser karena di setelah Selasa ditambahkan sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama, Anda klik navigasinya terlebih dahulu, nanti akan dimunculkan kolom baru. Ya, seperti itu. Baris pun juga sama. Misalnya di sini ada matematika, ada IPA, ada IPS. Ya, kebetulan di antara IPA dan IPS ini ada mapel yang lain. Anda mau menyisipkan, tinggal Anda klik navigasinya, nanti akan muncul tambah baris, ya baris baru, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Kita coba, ada di atasnya IPA, kita tambahkan, maka IPA-nya akan turun. Di bawahnya IPA, Anda klik dulu navigasinya, kita plus, ya seperti ini. Lalu kalau ini sudah menambahkan, bagaimana misalnya ini barisnya tidak terpakai? Sama, caranya hampir sama. Silakan Anda klik navigasinya, terus di bagian ini ada cut, copy, paste, select all, ada titik 3, silakan Anda klik, nanti akan muncul menu delete row. Delete row itu delete baris, karena yang akan kita hapus adalah barisnya. Kalau kolom bagaimana? Tinggal Anda pilih, sama, Anda pilih titik 3, terus Anda pilih delete kolom. Nah ini. Jadi itu cara untuk menambahkan dan menghapus kolom maupun baris. Ya. Misalnya ini sudah jadi Senin, Selasa, Rabu, kita mau menambahkan yang baru, tinggal kita letakkan kursornya di bagian bawah ini. Kalau mau dikasih jarak juga boleh. Terus Anda geser layarnya lagi, lembar kerjanya Anda geser, terus Anda klik plus, tambahkan tabel. Ya. Sisipkan tabel.
Nah, jadi tidak ada masalah misalnya Anda, loh jumlah barisnya kok kurang, tinggal Anda tambahkan ya jumlah baris seperti tadi, saya ulangi, tinggal diklik navigasinya nanti akan muncul ikon di sini. Kalau mau menambahkan kolom, navigasi yang atas ya, Anda klik terus nanti akan muncul tombol untuk menambahkan kolom dan seterusnya. Oke, tidak hanya jadwal pelajaran yang bisa kita buat dengan tabel ini, tapi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan tabel. Misalnya Anda ingin membuat daftar piket atau mungkin membuat dokumen-dokumen yang lain yang kira-kira menggunakan tabel, bisa Anda coba praktekkan. Oke, saya rasa cukup untuk video kita kali ini mengenai cara membuat atau menyisipkan tabel pada aplikasi Google Dokumen. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.